Gaspol, remblong. Jadi maksud silaturahmi pada hari ini adalah berkenalan, memperkenalkan diri kami pengurus yang akan melayani Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menjembatani berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia otomotif terutama di komunitas. Tugas kami di IMI adalah bagaimana merangkul dan mengajak saudara-saudara sekalian mencari bibit-bibit pembalap nasional yang akan kita orbitkan ke internasional, baik roda 2 maupun roda 4. Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsus Channel. Ikuti terus, pasti seru. Kami berkomitmen untuk melakukan peremajaan sirkuit Sentul sebagai salah satu yang kita harapkan jadi kebanggaan nasional, destinasi otomotif, sport, tourism. Ya. Pak Bamsus sehat, Pak Bamsus tetap semangat. Gaspol, remblong. Saya panggil untuk ikut mendampingi saya, Wakil Ketua Umum. Saya lihat ada Mas Ananda Nikola, silakan. Ya. Kemudian ada Rifat Sungkar. Mana Mas Rifat Sungkar? Ya. Kemudian siapa lagi? Ada. Ya. Kemudian ada Bendahara Umum, Mas Effendi. Ada Wakil Bendahara Umum, silakan ke depan, Mas Johnson. Johnson dan Fendi ini dulu berasal dari Lamborghini Club. Kemudian siapa lagi yang masih hadir? Tadi pagi kita komplit karena pelantikan. Barangkali di sini hanya saya dan Pak Yudarto yang agak tua. Silakan. Pak Yudi ini adalah yang mengurus nanti event dan internasional.
Yang terdekat kita akan bikin MXGP, ada 2 seri bulan Juli di Indonesia, di Jawa dan di Bali. Pak Sadikin Aksa, ya. Jadi saudara-saudara yang berurusan dengan olahraga prestasi roda 2, nanti Mas Sadikin panglimanya atau komandannya. Kalau roda 4 nanti Mas Ananda Nikola, Pak Arianto, ya silakan. Ini roda 4. Barangkali kalau kita lihat di depan sini yang agak berumur saya, Pak Arianto dan Pak Yudi ya. Yang lainnya masih muda-muda. Jadi saudara sekalian, tugas kami di IMI yang pertama adalah bagaimana kita di IMI memberikan kontribusi yang jelas kepada negara, yaitu melalui prestasi. Tugas kami di IMI adalah bagaimana merangkul dan mengajak saudara-saudara sekalian mencari bibit-bibit pembalap nasional yang akan kita orbitkan ke internasional, baik roda 2 maupun roda 4. Menteri Pemuda dan Olahraga tadi menargetkan kepada kita setidak-tidaknya tahun ini kita bisa mendorong dan mencetak 5 pembalap nasional. Tapi berdasarkan pengalaman yang dicapai oleh IMI bisa lebih dari itu. Yang terdekat adalah kita siapkan bagaimana kita menyiapkan atlet-atlet kita dalam menyongsong PON 2021 di Papua pada Oktober mendatang. Dan saya berharap kerjasama daripada kawan-kawan supportnya. Di samping prestasi, kita juga mempunyai misi bagaimana membina komunitas. Nah, ini nanti di bawahnya Mas Rifat Sungkar. Ya. Dan sebagian di sini, sebagian besar malah semua adalah anggota komunitas yang ada di tanah air kita. Saya lihat tadi ada Pak Jero, ada Land Cruiser, ada juga tadi dari Ferrari, dari Lamborghini, kemudian dari klub-klub motor ada DCI, ada Hawk Jadul, kemudian ada Combat, dan macam-macam lainnya, termasuk juga kawan-kawan yang memiliki sekolah-sekolah khusus balap. Jadi maksud silaturahmi pada hari ini adalah berkenalan, memperkenalkan diri kami pengurus yang akan melayani Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menjembatani berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia otomotif, terutama di komunitas. Dari mulai perizinan untuk touring, perizinan untuk sport, atau untuk kegiatan yang lainnya, silakan kami dengan tangan terbuka akan membantu Bapak Ibu sekalian di klub. Jadi artinya kita ini keluarga besar. Keluarga besar yang saling mengharumkan. Kita punya misi mengharumkan semua klub-klub yang ada di sini. Sebisa-bisanya di antara kita jangan saling pecah, walaupun saya tahu ada beberapa yang sudah. Tapi itu biasa dinamika. Dinamika yang penting sekarang adalah bagaimana klub atau komunitas ini bisa menumbuh kembangkan kekerabatan dan kekeluargaan di antara kita semua. Berikut adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam misi kami di IMI. Misi kami adalah bagaimana kita semua bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian menjaga eksistensi kita, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian kita juga harus solid, mandiri, berdaya guna, dan berkelanjutan satu sama lainnya. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun semangat kebersamaan di antara kita semua dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan kita dan keluarga besar IMI yang kita cintai. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bidang olahraga juga harus kita tingkatkan dengan banyak event-event. Kalau kemarin tahun lalu kita hampir 1.400 event lebih. Tapi kemudian COVID 2019, kemudian COVID agak menurun,
Dan mudah-mudahan nanti setelah COVID ini selesai kita bisa menggenjot lagi berbagai kegiatan atau event-event yang bisa menampung semua keinginan kita, hobi-hobi kita, baik mengejar prestasi maupun menyalurkan hobi. Kemudian juga kita akan bersama-sama meningkatkan kontribusi kita pada negara. IMI dan kita semua sebagai komunitas harus punya juga tanggung jawab selain sosial, juga tanggung jawab ekonomi dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan turis-turis dari mancanegara datang ke Indonesia melalui berbagai kegiatan touring maupun kegiatan-kegiatan komunitas lainnya, seperti yang akan diselenggarakan kalau tidak salah karena anak COVID menjadi mundur, Camel Trophy Land Cruiser Land Rover yang akan start dari Jambi menuju Sumatera Utara 16 hari dalam hutan yang mengundang berbagai negara. Itu kegiatan yang harus kita support. Begitu juga kalau kegiatan-kegiatan komunitas lain, misalnya kelompok motor besar, Harley Davidson, Hawk, EDCI atau Hawk atau lain-lain ingin menjalankan momen-momen internasional dengan rute-rute pariwisata. Kami ini wajib menjembatani dengan pemerintah dalam ini Kementerian Pariwisata untuk mendorong terciptanya proyek atau kegiatan program sport tourism di tanah air kita. Dan saya sampaikan juga kepada saudara sekalian, ini terus jalan aja diputar ya, bahwa kita juga kemarin telah menandatangani kerjasama dengan TV One, ANTV, dan Viva News bahwa setiap kegiatan IMI dan seluruh anggotanya yang tergabung dalam beragam komunitas yang ada di IMI itu akan disiarkan di televisi. Jadi kita melakukan kegiatan kalau tidak ada yang mempublikasikan ini nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal melaporkan saja kepada IMI, kalau roda 2 lapor ke Pak Ikin, kegiatan roda 4 lapor ke untuk sport ya, untuk prestasi lapor ke Ananda. Kalau untuk yang happy touring, nah lapornya ke Rifat ya. Semua akan di cover dan akan disiarkan di TV One. Kawan TV One akan menjadi media official IMI ya. Kemudian saya juga memiliki keinginan agar percepatan, karena kita akan menuju ke masyarakat modern, sudah mulailah kita migrasi dari bahan bakar fosil atau BBM ke elektrik. Nanti pada saatnya saya meminta kepada Mas Ikin maupun ke Mas Ananda untuk menyelenggarakan lomba atau kejurnas kendaraan elektrik ya. Dan bisa kita realisasikan pada dalam waktu dekat. Yang berikutnya adalah mari kita besarkan secara bersama-sama IMI dan kami menyiapkan diri dimanapun kawan-kawan menyelenggarakan kegiatan. Kalau diundang kami pasti datang ikut memeriahkan undangan ya, dengan harapan tidak dimintain sumbangan kira-kira gitu. Ya, jadi saudara-saudara, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara sekalian yang menggeluti komunitas atau hobi kendaraan, karena kita sebagai manusia memang penting memiliki hobi untuk menyimbangkan antara otak kiri dan otak kanan ya. Jangan hanya kerja melulu gitu atau nganggur melulu kan. Paling nggak ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara positif. Saudara sekalian, kalau Juli nanti kita akan menyelenggarakan MXGP di Jawa, yang tepatnya di sekitar Candi Borobudur dan di Bali. Mandalika mudah-mudahan bisa kita wujudkan juga di akhir tahun ini, Oktober-November. Kita juga akan menyiapkan atlet untuk meramaikan PON pada bulan September-Oktober di Papua ya. Kemudian tahun depan kita juga akan mendorong dan membantu Pemda DKI mewujudkan Formula E di Jakarta. Jadi
harusnya tahun ini, tapi ternyata karena ada COVID, ada benturan acara PON dan Mandalika, maka Formula E kita undur tahun depan. Kerjasama dengan IMI dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Kemudian saudara-saudara juga bisa manfaatkan sirkuit Sentul yang nanti akan kita remajakan, kerjasama antara IMI dengan pengelola sirkuit Sentul, ya, Mas Ananda, agar bisa kita optimalkan sirkuit Sentul menjadi sirkuit balap nasional yang telah menciptakan para pembalap-pembalap kita yang membanggakan di tingkat internasional. IMI memiliki tekad untuk kembali membangun Sentul agar menjadi monumen kebanggaan daripada sirkuit balap nasional. Sentul akan menjadi destinasi sport tourism nasional, menjadi pusat olahraga kendaraan bermotor di Sentul, baik roda 4 maupun roda 2. Saudara-saudara bisa memanfaatkan sirkuit tersebut semaksimalnya. Sebagai member of IMI, maka saudara punya privilege untuk memakai sirkuit tersebut untuk hobi maupun mencetak prestasi. Saudara sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa IMI memiliki juga misi selain merangkul Bapak Ibu sekalian secara bersama-sama kita membangun IMI ini sebagai organisasi otomotif salah satunya di Indonesia. Kita juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita memiliki setidak-tidaknya 4 prinsip dasar, yaitu sportivitas, kekeluargaan, sosial, dan modern. Sportivitas tentu kita sudah memahami bagaimana kita sebagai insan olahraga memiliki sikap sportivitas. Begitu juga sebagai komunitas kita memiliki dasar nilai-nilai kekeluargaan yang kuat atau brotherhood. Kemudian kita juga memiliki misi yang lain, yaitu sosial. Dalam keadaan apapun bangsa ini, kita harus terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang tengah mengalami berbagai kesulitan dalam kegiatan kemanusiaan kita, yang kita sebut ada kegiatan sosial. Saya lihat kemarin, terima kasih kepada klub-klub yang telah turun membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah kebanjiran, tanah longsor, gempa, maupun puting beliung di 185 titik Nusantara sejak Januari yang lalu, yang mengakibatkan hampir lebih 800.000 penduduk atau warga kehilangan rumah dan mengungsi, dan hampir 500.000 yang luka-luka kemarin akibat berbagai peristiwa bencana. Dan kita harus selalu menunjukkan sikap kestawanan kita melalui berbagai kegiatan-kegiatan. Saya lihat ada off-road ini yang IOF juga telah turun, saya mendengar kabar, membantu dan menembus jalan-jalan yang longsor dengan keahliannya dan kendaraan yang dimiliki. Begitu juga saya lihat klub-klub motor trail, motor trail, ya, menembus jalan-jalan yang sulit ditembus karena longsor, membawa makanan untuk warga yang terpencil akibat longsor, tidak bisa keluar dari wilayah itu. Bisa ditembus dengan berbagai kendaraan yang kita miliki dan keahlian yang kita miliki. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sebagai keluarga. Silakan Bapak Ibu sekalian yang menghadapi berbagai persoalan menyampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu sekuat-kuatnya, sekuat tenaga sebagai organisasi yang menaungi berbagai komunitas dan klub-klub yang ada di tanah air untuk mencarikan jalan keluarnya dengan semua kekuatan yang kami miliki, dengan semua jaringan yang kami kuasai. Sekian, terima kasih atas kedatangannya. Semoga IMI
dan kita para pecinta otomotif nasional tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan persatuan kita, menjaga Pancasila, meningkatkan rasa toleransi, sehingga kita bisa menjaga apa yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita dan mewariskannya kepada anak cucu kita dalam keadaan damai, aman, dan sentosa. IMI dahsyat luar biasa. IMI ya. Gaspol Remblong. IMI sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait rencana sirkuit Formula One, ini adalah impian kita semua. Masa negara sebesar ini nggak punya sirkuit Formula One? Saya sedang melakukan langkah-langkah pendekatan dan lobby-lobby baik terhadap para investor, baik dalam maupun luar negeri, termasuk juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini mumpung ada Mas Tinton, mudah-mudahan kami IMI, Mas Tinton dan Mas Tommy sedang merancang, menyusun rencana bagaimana mengembalikan sirkuit Sentul menjadi salah satu destinasi pariwisata otomotif nasional. Sentul sebagai monumen balap nasional telah melahirkan banyak pembalap-pembalap yang telah membawa Indonesia ke tingkat dunia. Jadi dosa rasanya kalau kita membiarkan Sentul seperti yang ada saat ini. Kita sedang melakukan kajian, perencanaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat antara Sentul dengan IMI akan kerjasama dalam hal pengelolaan Sentul ke arah yang lebih baik. Saya sendiri sudah bicara dengan pihak pemerintah untuk membantu pembangunan infrastrukturnya di luar kawasan Sentul agar tidak ada bottleneck, agar tidak ada kemacetan manakala nanti ada perlombaan-perlombaan seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan pemerintah menyambut baik gagasan bahwa Sentul akan menjadi salah satu destinasi sport tourism ya, yang akan menjadi kebanggaan nasional. Sekian, lebih-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.